Oke, saya jelaskan mengenai root. Jadi gambar ini menunjukkan daerah mana yang dinamakan sebagai root dari suatu sambungan las. Apabila jenis sambungannya adalah sambungan T seperti gambar A ini, maka yang namanya root adalah bagian yang diarsir ini. Apabila sambungannya adalah bud join tapi bentuk alurnya adalah square atau rata, kotak gitu ya, maka yang namanya root adalah seluruh permukaan dari bagian yang rata tadi. Jadi seluruh permukaan bagian rata tadi namanya adalah root. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini ada sambungan yang jenisnya bud kemudian square ini, maka yang namanya root adalah, saya beri warna merah ini namanya adalah root. Jangan sampai bingung kan gitu. Kemudian apabila sambungannya adalah sambungan yang jenisnya X seperti ini, maka rootnya adalah yang ini. Maka rootnya adalah daerah ini, namanya root ini. Oke, daerah root. Apabila sambungannya flat, maka rootnya di hasil ini. Kemudian apabila sambungannya X tapi tanpa root face, ya, bagian ini namanya adalah root face. Jadi ini namanya adalah root face. Nah, kalau tanpa root face maka rootnya ya tidak ada luasannya, tapi hanya berupa garis ini, namanya join root. Ya. Jadi kalau tanpa gap, kalau ada gapnya, maka rootnya adalah daerah yang rootnya kan bagian bawah ya, tapi tidak selalu bawah, karena kalau sambungannya bentuk X seperti ini, maka rootnya ada di bagian tengah, kan gitu. Di bagian tengah. Nah, itu adalah lokasi di mana kita menyebut root atau akar dari suatu sambungan las. Gambar berikutnya menunjukkan adanya posisi groove face, root edge, dan root face. Yang kalian lihat di sini, kalau sambungannya adalah sambungan square kayak gini, maka yang namanya root face dan groove face posisinya sama. Kemudian kalau sambungannya sambungan T, maka posisi groove face dan root face juga sama, yaitu yang dihasil. Yang beda kalau sambungannya seperti ini, sambungan yang di gambar C. Jadi di gambar C itu apabila saya memiliki sambungan bud yang bentuknya seperti ini, maka yang namanya groove face itu ada di sini. Ini namanya groove face. Sedangkan root face ada yang saya kasih warna hijau ini, namanya adalah root face. Jadi supaya nggak keliru antara groove face sama root face ya, groove face yang biru ini dan root face yang warna hijau. Ya. Sedangkan apabila sambungannya itu adalah sambungan yang seperti yang D kayak gini, maka yang namanya groove face itu seluruhnya ya, ada root face karena nggak punya face, karena kalau sambungannya kayak gini. Ya, semua di sini adalah groove face kan. Jadi ini groove face. Groove face. Oke. Saya lihat lagi mengenai pertimbangan desain untuk memilih penyiapan sisi. Jadi pertama dari proses, karena proses pengelasan SMAW sama proses pengelasan SAW tentunya desain alur lasnya juga berbeda. Beda lagi sambungan GMAW, sambungan las yang proses pengelasannya GMAW atau GTAW berbeda dengan yang SMAW atau SAW. Kemudian ketebalan material yang jelas itu juga akan menentukan jenis alur las. Bisa pakai sambungan square ya, atau bisa pakai sambungan yang diberi alur. Kemudian
accessibility. Accessibility ini berhubungan dengan proses pengelasan dilakukan dari sisi atas saja atau bisa dilakukan dengan cara membalik plat. Jadi pengelasan bisa dilakukan dari sisi atas saja atau kalau bisa atau dimungkinkan maka setelah dilas dari sisi atas, platnya dibalik begini lalu dilas dari sisi bawah. Itu adalah accessibility. Fabricability adalah mudah tidaknya suatu alur las dibikin kan itu. Karena apa? Nanti ada yang jenisnya U atau J kayak gini. Jenis alur las kayak gini. Nah ini pembuatannya lebih susah daripada yang bentuknya seperti ini aja. Ini lebih mudah pembuatannya. Ini lebih susah karena ada R atau lem ya. Harus ada bagian yang horizontal. Lalu dari segi kekuatan, biasanya plat-plat tebal itu dilas dengan melakukan pengelasan dari dua sisi atas dan sisi bawah. Plat tebal, kalau plat tipis cukup dari satu sisi aja seperti ini. Ini untuk plat tipis, ini untuk plat yang tebal. Ini plat tipis sekali, nggak pakai apa namanya, nggak pakai penyamaan sisi. Biasanya kalau di jalanan kapal, maka plat yang square, yang penyamaan sisinya square itu dipakai untuk pengelasan bangunan atas atau superstructure. Di mana ketebalan materialnya 6 mm itu nggak usah dibikin alur, cukup square aja. Kemudian faktor ekonomi ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan, karena kalau kita mengelas dari dua sisi seperti ini biayanya lebih besar untuk proses obligasinya dan untuk proses pengelasannya. Karena apa? Diperlukan proses pembalikan plat, butuh crane dengan kapasitas tertentu ya. Nah kalau pengelasan dari satu sisi aja seperti ini, maka dari sisi produksinya menjadi lebih murah. Tapi kita belum meninjau dari sisi volume logam las yang dipositkan dan dari sisi deformasi. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang. Kemudian proses pembuatan alur las itu bisa dengan menggunakan shearing. Shearing itu yang mesin yang untuk potong plat, itu biasanya dipakai untuk membuat alur las yang square. Machining itu bisa menggunakan mesin bobot atau bisa menggunakan mesin grinder. Ini untuk persiapan sisi yang bentuknya ada alurnya, ada sudutnya. Thermal itu bisa menggunakan api atau gojek, menggunakan karbon gojek, CAG. Nah ini adalah cara-cara untuk melakukan pembuatan sisi seperti ini. Nah, ini cara-caranya. Nah, ini ada beberapa bentuk penyiapan sisi. Yang pertama adalah square. Square ini untuk plat yang tipis. Ya, katakanlah 6 mm itu bisa dilas tanpa menggunakan alur, ya, cukup rata seperti itu. Lalu ada single bevel. Single bevel itu satu sisi yang dibentuk, sedangkan sisi yang lainnya rata. Jadi satu sisi yang dibentuk, sisi lainnya rata. Kemudian ada lagi yang namanya double bevel. Double bevel itu apabila seperti ini. Nah ini namanya adalah double bevel ya. Jadi bevelnya ada dua, ini bevelnya satu, ini dua seperti ini. Makanya namanya double bevel. Kemudian ada lagi yang namanya single J, kemudian double J. Single J ini biasanya dipakai untuk pengelasan GMAW. Karena ada daerah dipakai, ada bagian yang dipakai untuk menambah dengan cair. Kemudian ada double J, ada flange ya. Ini bentuk flange di sini, yang bilas di sini. Ini adalah rounded L shape, jadi bentuknya bunder. Untuk mengelas lebar gitu. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk atau bagian-bagian dari sambungan las tumpul ya. Ini saya harus lebih dahulu. Nah, kita sekarang memiliki suatu sambungan las tumpul atau butt joint yang bagian-bagiannya adalah seperti itu. Saya gambar lagi yang besar kan ya, supaya jelas.
Lalu saya gambar center line atau bagian tengah-tengah las. Center line. Nah, mari kita lihat bagian-bagian. Nomor 1 itu dinamakan sebagai root opening atau jarak antara dua plat yang di las. Jadi nomor 1 di sini saya beri nomor 1. 1 adalah root opening atau root gap atau nama lainnya root gap. Gap jarak. Pada pemalasan maksimal, proses pemalasan maksimal biasanya root gap itu selebar diameter kawat yang digunakan untuk mengelas. Jadi pada pemalasan SMA yang namanya diameter kawat las itu tanpa flux, jadi hanya filler metalnya. Jadi welder itu nyeting besarnya root opening atau gap dengan memasukkan kawat las ke sini ya, kemudian di tag atau diikat, dikancing. Nomor 2 adalah root face. Root face itu berada di bagian sini. Nah, ini 2 adalah root face. Oke. Fungsi dari root face adalah untuk menahan logam las cair yang berasal dari pelelehan antara elektroda dan dismental. Nah, mereka itu meleleh bersama-sama. Nah, supaya lelehan tadi itu tidak langsung jatuh ke bawah, maka ditahan oleh yang namanya root face. Ya, jadi root face itu fungsinya adalah untuk menahan supaya logam las cair tidak jatuh ke bawah. Itu namanya root face. Karena kalau proses pemanasan tanpa root face seperti ini, maka yang namanya logam las cair itu akan rawan netes ke bawah karena tidak ada bagian yang menahan. Nah, root face itu biasanya untuk plat-plat yang tebalnya 10 mm, 12 mm, yaitu antara 2 sampai dengan 4 mm. Ya. Jadi ini antara 2 sampai dengan 4 mm. Kemudian ada yang namanya nomor 3, groove face, ya. Groove face atau permukaan alur. Nah, nomor 3 itu yang ini. Groove face. Jadi nomor 3 adalah groove face. Permukaan alur las. Yang nomor 4 adalah bevel angle. Nah, sekarang saya gambarkan di sini yang namanya bevel angle. Bevel angle itu adalah sudut antara bis metal ini dengan center line. Jadi nomornya adalah nomor 4, yaitu bevel angle. Kemudian nomor 5 adalah groove angle. Groove angle itu adalah jarak sini. Sudut ya. Nomor 5. Nomor 5 adalah groove angle. Apabila bentuk alurnya simetri, maka groove angle sama dengan 2 kali bevel angle. Ya. Groove angle itu sama dengan 2 kali bevel angle kalau simetris yang ini. Kemudian yang nomor 6 adalah well size atau ukuran las. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai jenis penembusan. Jadi jenis penembusan ada yang namanya complete joint penetration, CJP, ada yang jenisnya PJP, partial joint penetration. Pada sambungan CJP, nah seperti ini CJP, complete joint penetration, maka yang namanya well size atau E itu adalah jarak dari sini. Ini adalah well size sama dengan E, dan ini adalah bal material. Sehingga untuk yang complete joint penetration, maka E sama dengan tebal material. Beda dengan sambungan yang
PJP. Pada sambungan PJP seperti ini, PJP partial joint penetration, maka yang namanya E itu adalah di sini. Ini adalah E. Sedangkan TM tebal material di sehingga di sini untuk PJP partial joint penetration E tidak akan sama dengan T. Nah, itu yang harus kalian lihat. Ada PJP partial joint penetration, ada KJP complete joint penetration. Nah, ini sudah saya jelaskan itu. Nah, ini adalah penyiapan sisi yang namanya single U, ya, single U, ya, bentuknya kayak kalau satu kok bisa namanya J, kalau dua ini adalah U. Di sini ada jari-jari, di sini ada lem. Dan itu bagian yang horizontal ini namanya lem. Yang ini fungsinya adalah untuk menahan logam cair supaya tidak jatuh ke bawah. Ini biasanya digunakan pada proses pemasan GMAW. Ini single U. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan single sided, ya, satu sisi. Pengelasan satu sisi, ini satu sisi. Kalau dua sisi berarti pengelasan dilakukan dari bagian atas dan bagian bawah. Ini pengelasannya dilakukan dari satu sisi aja. Nah, dari satu sisi. Jadi untuk pengelasan dari satu sisi itu bisa penembusan penuh atau complete joint penetration, atau yang kedua adalah penembusan sebagian atau partial joint penetration. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, complete joint penetration atau CJP itu bisa diperoleh dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan full penetration. Jadi pengelasan dari satu sisi, penembusan penuh, ya, full penetration. Yang kedua adalah dengan menggunakan backing atau backing seramik. Jadi backing itu penahan, misalkan seperti ini. Kita bisa pakai seramik ini, tapi backing seramik. Ini namanya adalah backing. Nah, backing itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada backing plate, ya, itu ada backing ring. Kalau untuk pengelasan pipa itu biasanya pakai backing ring. Nanti dia akan leleh menjadi satu dengan logam las yang berasal dari elektroda. Ada backing seramik, lalu ada backing copper, tembaga. Nah, backing copper itu biasanya dipakai di proses pengelasan otomatis, ya, yang dilas dari satu sisi. Jadi kalau backing seramik kan dia habis gelas dibuang sekali pakai. Kalau backing copper di plat backingnya itu diberi saluran untuk sirkulasi water cooling. Di sini diberi water cooling sehingga pada waktu dipakai pengelasan kopernya tidak akan leleh masuk ke dalam logam gelas. Namanya backing copper. Jadi backing ada beberapa macam, ada backing plate, backing ring, backing seramik, backing copper. Kemudian cara yang ketiga untuk memperoleh complete joint penetration bisa dengan menggunakan bagwell atau gelas aliran. Ini yang bagian double sided, bukan yang single sided. Nah, pengelasan pertama, tahap pertama dilakukan di bagian atas ini, gelas dulu. Nah, setelah bagian gelas, maka platnya dibalik. Kemudian bagian yang bawah ini menjadi di atas dan dilakukan pengelasan tahap kedua, namanya adalah bagwell atau backwelding. Oke,
fabrication. Oh ya, saya lupa menambahkan satu di sini. Ya, backing itu ada. Tadi saya jelaskan mengenai backing ada plat, ada ring, ada seramik, ada copper. Yang berikutnya ada backing weld. Backing weld. Jadi backing weld itu adalah backing yang dibikin dari las. Jadi welder memelas daerah root terlebih dahulu. Daerah root dilas. Nah, begini. Lalu setelah itu dilakukan grinder. Nah, ini grinder begini. Nah, ini ya, logam las yang ada di root ini akan menjadi penahan. Namanya adalah backing weld. Backing weld. Jadi ada backing plate, backing ring, backing ceramik, backing copper, backing weld. Sorry tadi saya lupa. Nah, beda dengan back weld atau back welding. Back weld atau back welding. Back welding itu berarti cara untuk memperoleh CJP dengan pengelasan dari dua sisi atau double sided. Ya, yang sini adalah pengelasan single sided atau dari satu sisi. Satu sisi ini biasanya dibikin atau dilakukan untuk material yang tipis, misalkan tebalnya kurang dari 16 mm atau berapa, atau apabila akses dari kedua sisi tidak bisa diperoleh, maka pengelasannya bisa single bevel kayak gini, atau single V, atau single J, atau single U. Jadi kalian harusnya bahwa single ini proses pengelasan dari sisi atas aja atau dari satu sisi aja. Ya, jadi akses hanya diperoleh dari satu sisi dan untuk plat-plat yang tipis itu kalau untuk single sided. Nah, ini adalah contoh gambar untuk single sided. Jadi square, di sini square, di sini single bevel, di sini ada double. Ini ada V, single V. Jadi yang atas adalah square, yang bawahnya adalah single bevel. Ini adalah V. Lalu di sini V pakai backing. Nah, backing tadi kan ada backing plate, backing ring, ceramik, copper dan. Jadi di sini sepertinya backingnya adalah backing plate. Backing itu posisinya bisa permanen, bisa temporary. Jadi temporary itu setelah pengelasan selesai backingnya dilepas. Misalkan backing ceramik itu lepas, backing plate itu ada yang dilepas, ada yang enggak. Backing copper lepas ya. Itu yang temporary. Kalau yang permanen itu bisa backing plate, backing ring, ya, backing weld ini permanen karena setelah dilakukan pengelasan maka backing yang ditinggalkan di daerah sambungan las itu adalah backing yang permanen ya. Kemudian yang ini adalah gambar dari single bevel, single J nya ya. Single J ada R-nya tidak kelihatan. Single J ini adalah U, ya U. Nah, single J U. Kemudian ini hanya melas permukaannya aja. Ini semuanya adalah single sided. Ya. Pengelasan dilakukan di bagian atas aja. Untuk yang double sided akan saya jelaskan setelah ini.